Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari Agustin dari Tadris Bahasa Inggris D semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Finlandia Education System. Finland Education System. Filsafat negara Finlandia yaitu sosialis komunis. Seperti negara-negara lain di dunia, Finlandia selalu berganti kepemimpinan. Namun perubahan politik ini tidak mengubah kebijakan pendidikan, sehingga apa yang sebelumnya diprogramkan oleh para pemegang kekuasaan dapat terus berjalan. Hasilnya, hanya dalam waktu 14 tahun, Finlandia menjadi negara pendidikan nomor 1 di dunia. Di Finlandia, guru adalah profesi yang sangat dihargai, meski gajinya tidak tinggi. Profesi guru di Finlandia sangat menarik dan menantang. Guru bahkan memiliki peran penting dalam pengembangan dan perubahan kurikulum. Dalam satu kelas terdapat 3 guru, 2 guru yang fokus menyampaikan materi, 1 guru mendampingi siswa yang masih tertinggal dalam pelajaran. Pemerintah Finlandia juga menetapkan standar yang tinggi untuk profesi guru. Semua guru harus bergelar master. S1 tidak boleh lagi menjadi guru bahkan di sekolah dasar. Proses seleksi tenaga pengajar sangat ketat. Hanya yang menduduki peringkat 10 besar lulusan perguruan tinggi saja yang bisa diterima sebagai guru. Mereka yang lolos seleksi ini masih harus melalui proses pelatihan yang rumit terlebih dahulu sebelum dinyatakan siap terjun ke profesi guru. Finlandia percaya bahwa guru adalah modal utama untuk menghasilkan siswa atau warga negara yang unggul. Di Finlandia hanya 4 jam sehari seorang guru mengajar, dan ditambah 2 jam untuk pengembangan diri dalam seminggu. Siswa yang membutuhkan perhatian khusus akan dibawa ke kelas terpisah dan rencana pembelajaran individu yang disediakan. Dengan demikian, pendidikan di Finlandia menjamin tidak ada siswa yang tertinggal dalam belajar. Dalam evaluasi sistem pendidikan Finlandia, tidak ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM seperti di Indonesia, dan juga tidak ada ujian nasional atau UAN, tetapi mereka menganut kebijakan naik kelas secara otomatis selalu siap membantu siswa yang tertinggal agar semua naik kelas. Anggaran pendidikan Finlandia memang sedikit lebih tinggi dari rata-rata negara Eropa. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk siswa pendidikan dasar mencapai 3,64 triliun per tahun. Pemerintah lebih memperhatikan pendidikan dibanding sektor lain. Karena dengan begitu, sektor lain otomatis akan berkembang dengan sendirinya. Mayoritas sekolah di Finlandia tidak menjual nama, tapi kualitas semua sekolah di Finlandia sama, jadi tidak ada perbedaan. Orang tua dapat dengan mudah memilihkan sekolah apapun untuk anaknya tanpa harus meragukan kualitas sekolah tersebut. Kebijakan pendidikan di Finlandia. 1. Pekerjaan rumah diberikan sesedikit mungkin. 2. Guru yang mengajar di sekolah dasar harus lulus S2, itu pun harus 10 besar dari fakultas keguruan. 3. Di Finlandia, guru bebas memilih rencana pembelajaran atau RPP dan buku ajar sesuai dengan pertimbangannya. 4. Proses pembelajaran yang menyenangkan atau learning is fun. 5. Tidak ada kasta kelas. 6. Bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 3 SD. 7. Jumlah hari sekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahun, sedangkan di Indonesia 220 hari per tahun. Jumlah hari libur 30 kali lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa semakin banyak liburan, anak-anak semakin pintar, dan selama liburan tidak boleh ada pekerjaan rumah. Hal ini akan membuat liburan sekolah menjadi tidak menyenangkan, karena banyak instruksi akan membuat anak tertekan. Hal-hal yang mendukung kemajuan pendidikan di Finlandia yaitu: 1. Setiap anak wajib belajar bahasa Inggris dan membaca 1 buku setiap hari Minggu. Biaya pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi. 2. Wajib belajar diterapkan pada anak sejak usia 7 sampai dengan 17 tahun. 3. Selama pendidikan berlangsung, guru mendampingi proses pembelajaran masing-masing siswa, terutama kepada siswa yang agak lamban. 4. Setiap guru harus membantu evaluasi kemajuan belajar setiap siswa setiap hari. 5. Adanya perhatian khusus bagi siswa sekolah dasar, karena bagi mereka memecahkan masalah belajar di sekolah dasar jauh lebih mudah dibandingkan dengan siswa yang berusia 14 tahun. 6. Orang tua bebas memilih sekolah untuk anaknya, karena kualitas atau perbedaan sekolah sangat kecil. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran pendidikan di Finlandia, mereka menganut konsep kurikulum yang humanistik, yaitu siswa merupakan titik sentral pendidikan. Siswa diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Siswa tidak diberikan pekerjaan rumah. Dalam sistem evaluasi, pendidikan di negara ini sangat sedikit melakukan evaluasi bahkan ujian akhir nasional.
atau UAN pun tidak ada. Administrasi pendidikan bersifat desentralisasi dan biaya pendidikan seluruhnya ditanggung oleh negara atau gratis. Guru mendapat tempat yang sangat terhormat. Oleh karena itu, fakultas keguruan di negeri ini lebih banyak diminati dibandingkan fakultas kedokteran, teknik, dan lain-lain. Proses penyaringan guru sangat ketat. Yang boleh diterima sebagai guru adalah yang bergelar magister dan masuk ke dalam 10 besar nilai akademik di kelasnya. Jam belajar lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Waktu istirahat sekolah lebih lama.